teknik ini adalah teknik yang mudah dan murah. Ya, mudah, murah, bisa teman-teman lakukan di mana saja dan kapan saja ya. Jadi nafas yang benar tadi kan yang menghasilkan sebenarnya kenyamanan, kenyamanan, dan kalau misalkan dilihat dari oximeter itu denyut jantungnya itu dia normal, stabil gitu kan ya. Nah, pertanyaannya jadi sebenarnya ketika kita mau menerapkan nafas yang benar itu tadi itu sih ya perlu memperhatikan LSD-nya atau yang penting kita menikmati pernafasannya. Makanya cara yang pertama adalah latih dulu napas menggunakan hidung. Napas hidung dulu dilatih. Kalau napas hidung sudah bisa, sudah gampang, silakan selanjutnya latihan ini. Napas pakai otot diafragma ya. Kalau latihan napas pakai otot diafragma itu sudah bisa, nah baru napasnya nanti disadari. Lebih disadari. Ketika napasnya lebih disadari, maka nanti dia akan lambat, akan sedikit, dan bisa dalam. Nah, gitu. Napas itu adalah suatu perjalanan. Jadi praktek napas ini adalah perjalanan hidup. Loh kok bisa, Mas? Ya karena napas kita itu dialah satu-satunya yang menemani kita sepanjang hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Oke, nih Mas, langsung saya awali sama pertanyaan ya Mas ya. Oke, siap. Ini berdasarkan pengalaman sendiri sih Mas. Jadi untuk apa ya? Untuk menerapkan pernafasan yang LSD di saat kita mengalami kejadian-kejadian yang membuat emosi kita melonjak. Itu ketika saya menyadari nafas saya otomatis sih Mas. Otomatis nafas itu tuh cepat. Karena kan emosinya melonjak gitu kan. Berarti bisa dikatakan ketika emosi kita melonjak, otomatis nafas juga jadi cepat. Iya, betul. Jadi ketika gini, di video-video sebelumnya itu sudah pernah kita bahas ya. Mungkin judulnya apa saya lupa. Tetapi gini, antara napas dengan emosi itu dia hubungannya sangat erat sekali. Jadi ketika kita mengalami suatu emosi, di mana emosi itu yang yang membuat kita sangat emosional lah gitu ya. Kejadian yang membuat kita sangat emosional, misalnya marah yang terlampau tinggi, ataupun misal Wita mengalami kesenangan ya, kesenangan yang sangat luar biasa. Jadi misal Wita mengharapkan sesuatu yang sudah diharapkan sejak lama, tiba-tiba Wita mendapatkan itu, kemudian wah senangnya yang sangat luar biasa, itu kan nanti jantung akan berdebar-debar ya. Nah itu akan meningkatkan denyut jantung. Jadi semua emosi ya. Jadi di sini emosi jangan dimaknai hanya marah saja, atau hanya jengkel atau bukan. Jadi kebahagiaan, kesenangan yang berlebih itu juga emosional. Kesedihan, kemudian ketakutan, kemarahan, jengkel dan seterusnya itu adalah emosional ya. Nah, otomatis kalau kita emosinya sedang naik ya, misalnya sedang marah katakanlah ya, itu otomatis denyut jantung kita cepat, itu otomatis. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya menerapkan napas LSD pada saat itu? Nah, gitu. Ketika kita sedang marah ya, ketika sedang marah-marahnya itu ya, sekonyong-konyong kita tiba-tiba langsung praktek napas LSD, saya kira itu sangat susah ya. Coba lagi marah, ibaratnya itu lagi air itu sedang mendidih, maksud tiba-tiba langsung dikasih es, nah itu mungkin agak susah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, tipsnya kalau sedang marah-marahnya ya kita harus memang berteman baik dengan waktu. Karena waktu nanti yang akan menurunkan. Ya kalau air sedang mendidih, sedang panas-panasnya, nah nanti seiring dengan waktu berjalan kan dia suhunya akan turun. Kalau suhunya sudah agak turun, nah baru di situ kita mulai lagi untuk berlatih napas LSD.
Makanya di video-video sebelumnya itu sudah pernah kita bahas kan. Kita ibaratkan dengan pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu kalau pemain yang mahir itu justru latihannya itu jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai. Ya. Jadi ketika sudah pertandingan itu sudah nggak ada lagi latihan napas, sudah nggak ada latihan sepak bola. Sama kayak kita, ketika kita sudah sedang bertanding menghadapi emosi kita, ya di situ bahasanya sudah tidak kita, ayo sudah marah, ayo kita latihan apa? Sudah nggak latihan lagi. Harusnya sudah telat. Latihannya harusnya sudah kemarin-kemarin. Waktu kondisinya lagi enak, emosinya lagi baik, moodnya lagi good dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita moodnya sedang baik, itu kan berlatih lebih enak sehingga dan tubuh kita nanti akan lebih mudah terbentuk yang namanya neuroplastisitas di otak itu. Jadi otak itu kan plastis ya. Plastis itu maksudnya dia elastis, bisa terbentuk. Dia bisa membuat sirkuit-sirkuit baru ketika kita melakukan aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang kita ulang-ulang dalam jangka waktu yang berulang-ulang dan lama. Nah, jadi misal kita sering-sering latihan napas nih. Kita sering-sering latihan napas, misal sehari minimal 15 menit ya. Untuk pemula silahkan diawali dulu 15 menit dulu setiap hari. Kemudian nanti meningkat 30 menit dan seterusnya. Kalau sudah terbiasa semacam itu, nanti otak akan memerintahkan kepada tubuh. Jadi otak itu akan sudah terbiasa gitu loh. Oh, jadi latihan napas itu sudah menjadi hal yang otomatis gitu. Nah, makanya itu adalah alasan mengapa kok saya selalu menganjurkan latihan sesering mungkin. Tidak ada batas minimalnya atau tidak ada batas maksimalnya. Semakin sering, semakin bagus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya nanti ketika emosi-emosi negatif itu datang, ya emosi-emosi yang membuat kita tidak nyaman itu datang, kita lebih mudah menghandlenya. Kita lebih mudah untuk menghalaunya. Nah, gitu. Jadi kalau ketika kita lagi mengalami lonjakan emosi kayak gitu, yang kita utamakan menikmati emosi-emosi yang ada atau kita cepet-cepet rilis dengan pernafasan? Ya gini, kalau kita sedang emosi ya, tidak ada opsi lain selain menerima. Ya harus diterima dulu kan, karena semakin kita tolak nanti semakin emosi. Ya kan? Misal saya marah ya. Saya marah mau tidak mau win-win solutionnya ya harus saya terima dulu kemarahan saya. Karena ketika saya tolak kemarahan saya, aku nggak mau marah. Nanti malah double itu emosinya numpuk-numpuk. Malah akan stagnan, akan macet. Dia akan macet kalau secara TCM itu dia akan mengganggu jalur meridian. Ya, mengganggu jalur meridian atau mengganggu jalur energi. Ya, nanti bisa macam-macam efeknya. Bisa bahu kenceng, bisa kepala nyut-nyutan, dan seterusnya ya, macam-macam itu. Nah, tapi intinya ketika kita marah, yang langkah pertama harus kita terima dulu. Ketika kita terima, nanti ketika suhunya sudah agak turun, baru sering-sering kita berlatih napas. Sering-sering kita praktekkan lagi napasnya, mulai kita praktekkan lagi. Gitu. Tetapi ya tadi kembali lagi ketika kita sudah sering praktek latihan itu ya nanti untuk menghalau emosi kita yang datang itu insya Allah akan jauh lebih mudah. Gitu. Jadi mungkin balik lagi tentang nafas LSD-nya itu. Ya, betul. Nafas LSD yang di video-video awal kita udah sering bahas ya Mas ya. Dari prakteknya kayak gimana, teori-teorinya kayak gimana. Tapi mungkin untuk orang yang baru dan mandiri, dilakukannya secara mandiri, itu gimana caranya tahu kalau pernafasan dia itu sudah benar gitu sih Mas? Oke, jadi gini, untuk tahu apakah napas yang saya praktekkan itu sudah benar atau belum, itu setidaknya ada 2 indikator. Ya, indikator pertama adalah ini indikator subjektif yang orang tersebut rasakan. Contoh ini misal Wita ya. Misal Wita sedang habis emosi nih, ya, habis marah misalnya. Ketika suhu kemarahannya sudah turun, nah coba praktekkan napas LSD. Ya.
Nah, rasakan secara subjektif Wita setelah melakukan pernapasan itu enak atau enggak, lebih enak atau tidak, lebih nyaman atau tidak gitu. Nah, seharusnya kalau teknik napasnya Wita itu bener, seharusnya tetap lebih nyaman. Karena dari denyut jantung yang cepat tadi ya pasti akan diturunkan dengan napas LSD. Sehingga kalau denyut jantungnya itu lambat, dinamika emosi itu tidak akan sefluktuatif ketika denyut jantungnya tinggi. Nah, itu secara subjektif. Jadi secara subjektif itu, indikator subjektif itu adalah ya subjektif sebagaimana yang orang itu rasakan ya. Nah, yang Wita rasakan bagaimana? Enak atau tidak setelah latihan napas, atau justru kok habis latihan napas kok malah pegel-pegel ya, malah nggak nyaman ya, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau merasa itu kemungkinan justru napasnya kurang tepat, cara teknik bernapasnya kurang tepat. Nah, terus gimana Mas? Ya harus diperbaiki ya, harus diperbaiki. Ya, silakan nanti tonton video-video kita ya yang sudah lalu yang membahas tentang teknik-teknik pernapasan itu ya, atau kalau kesusahan nanti bisa kita dampingi secara privat ya, secara privat lah itu. Nah, yang pertama itu. Nah, yang kedua kita bisa ukur dengan menggunakan alat. Ya, kita bisa ukur secara objektif. Jadi, indikator pertama adalah indikator subjektif ya. Nah, yang itu sesuai bagaimana yang kita rasakan ya. Misal saya sedang nggak enak baik secara fisik maupun secara emosi misalnya ya. Saya napas, enak atau tidak? Oh, ternyata habis napas enak. Ya, ini kemungkinan besar napasnya sudah benar. Tapi saya pengen lebih mantap lagi. Nah, kita ke indikator kedua. Ini indikator secara objektif ya. Indikator secara objektif itu kita bisa pantau napas kita menggunakan alat ini. Nah, ini namanya oximeter. Iya. Nah, kita bisa pantau pernapasan kita itu sudah benar atau belum itu menggunakan oximeter ini. Oke. Nah, caranya itu gimana Mas supaya mengetahui tentang apanya itu? Ya, jadi gini ya, caranya adalah silakan nanti oximeternya dipakai ya. Nah, dipakai dulu. Iya. Nah, nanti ke jari. Ya, nah kemudian kan langsung muncul nih indikatornya nih. Indikatornya ada apa aja itu Mas? Ya, ini indikatornya kalau ini secara umum biasanya oximeter itu indikatornya ada SpO2 sama PRBPM ya. SpO2 itu kadar oksigen di dalam darah ya. SpO2 ya. Kemudian PRBPM itu denyut kita ya. Nah, nanti kita perhatikan ini. Nanti PRBPM-nya ya, SpO2 ini maksimalnya 100. Ya, ini paling enggak ya kalau kita normal itu ya antara 97 sampai 100 lah harusnya semacam itu. Kalau saya dalam keadaan bicara semacam ini biasanya agak turun ini. Ya antara 98, 99, 97 paling antara itu. Tapi kalau bisa ya ini jangan kurang SpO2 ini jangan kurang dari 95. Ketika kita sehat ya, dalam keadaan sehat. Biasanya kalau orang sakit itu SpO2-nya ini lebih turun. Nanti 95 bisa 95 ke bawah. Atau bisa sampai ya mendekati 80 lah. Kalau semacam itu biasanya sudah sesak, napasnya sudah nggak nyaman. Nah gitu. Tetapi kalau di latihan napas ini yang paling penting kita perhatikan adalah ini PRBPM-nya. Nah, PRBPM-nya ini ketika skornya ini nilai semakin tinggi, ini berarti denyut jantung kita semakin cepat. Nah, nanti cara menilainya adalah coba dipasang dulu beberapa saat ya, dipasang dulu beberapa saat. Kemudian setelahnya dibiarkan. Kemudian langsung kita praktek napas ya. Jadi diukur sebelum kita napas, kemudian selama kita napas itu ini biar nancep terus di jari ya. Iya. Nah, kita lihat ini ya, PRBPM saya sekian angkanya ya. Nah, kemudian sambil saya praktek napas ya. Nah, sekarang saya praktekkan napas ya. Nanti turun atau tidak. Seharusnya kalau napas kita bener, ini sebelum kita praktek napas LSD dan selama kita praktek napas LSD harusnya turun. Ya, jadi katakanlah ini sebelum saya praktek napas LSD 80-an sekian.
Nah, kemudian saya akan diam, kemudian praktek napas LSD. Ini harusnya turun ya, turun ke angka 70-an. Berarti itu napas kita sudah benar. Oke. Karena napas kita berhasil untuk melambatkan denyut jantung kita. Nah, kalau secara objektif ini benar, otomatis secara subjektif biasanya kita juga lebih nyaman. Oke. Ya ini sebenarnya hanya untuk konfirmasi saja sih. Kalau pakai oximeter itu sebenarnya hanya sekedar untuk konfirmasi sudah bener atau belum toh teknik napas yang kita pakai itu. Jadi napas kita itu sudah berhasil untuk melambatkan denyut jantung kita atau tidak gitu. Karena kemungkinan besar ketika oximeternya menunjukkan data yang kurang pas sama tubuh kita, itu kita juga mesti belum merasa nyaman, seharusnya begitu ya, kemungkinan besarnya seperti itu. Iya, serius macam itu. Kalau ternyata kok kita napas malah semakin naik ini. Jadi sebelum kita latihan napas itu katakanlah PR BPM-nya 70. Kemudian dibuat napas malah naik jadi 80-an atau 90-an. Berarti itu teknik napasnya kurang tepat. Nah, faktornya apa, Mas? Faktornya macam-macam yang membuat napasnya nggak bener. Bisa jadi yang pertama karena tegang atau takut. Wah, tegang atau takut misalnya, wah ini napasnya sudah bener atau belum ya? Jadi fokusnya itu bukan di napasnya, tetapi fokusnya adalah bener atau tidak gitu. Padahal kunci dari LSD adalah yang penting menikmati napasnya itu. Nikmati napasnya, sadari setiap masuk dan keluarnya udara itu. Dan saya juga kepikiran berdasarkan hadis Rasul juga, kalau kita lagi marah, di saat kita posisinya berdiri kita disuruh duduk. Kalau misalkan duduk masih marah, rebahan. Nah, teman-teman kalau misalkan pernafasannya sambil rebahan, terus nafasnya lambat gitu ya, lambat sedikit, dan otomatis nggak perlu susah-susah untuk nafas diafragma. Ya betul. Jadi memang kita nafas diafragma itu, jadi LSD ya, napas lambat sedikit dalam, itu kan pilarnya gini, napasnya harus lambat ya, harus sedikit, harus dalam. Nah, dalam ini supaya napas kita bisa dalam itu harus pakai napas diafragma. Nah, napas diafragma itu bisa dilakukan dalam keadaan berdiri bisa. Duduk bisa, tidur bisa. Tetapi untuk berlatih napas diafragma yang paling mudah adalah dengan cara tidur. Maka posisi berbaring ya, posisi berbaring telentang itu nanti akan memudahkan kita untuk bisa bernapas menggunakan diafragma. Jadi nanti tipsnya buat teman-teman yang berlatih napas diafragma sambil duduk kok susah ya. Mohon maaf, mungkin yang perutnya agak gemuk ya. Yang agak gemuk nanti bisanya agak susah itu. Karena tertekan oleh perutnya ya. Jadi napas diafragma agak susah. Nah, tetapi bisa dibantu dengan berbaring. Ya, kalau dengan berbaring nanti lebih mudah itu caranya. Iya. Oke, tadi masih ada pertanyaan sebenarnya apa ya? Oh iya, ini satu lagi nih masih pertanyaannya. Jadi nafas yang benar tadi kan yang menghasilkan sebenarnya kenyamanan. Kenyamanan, dan kalau misalkan dilihat dari oximeter itu denyut jantungnya itu dia normal, stabil gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, jadi sebenarnya ketika kita mau menerapkan nafas yang benar itu tadi itu sih ya, perlu memperhatikan LSD-nya atau yang penting kita menikmati pernafasannya. Gini, kalau kita menyadari pernapasan, itu harusnya otomatis napas kita LSD, lambat, gitu sedikit dan dalam. Iya. Karena gini, ketika kita sadar napas, itu otomatis napas kita akan melambat. Nah, cuma PR selanjutnya adalah napasnya sudah dalam atau belum. Nah, syarat untuk napasnya dalam itu harus menjangkau ke diafragma. Oh gitu. Makanya cara yang pertama adalah latih dulu napas menggunakan hidung. Napas hidung dulu dilatih. Kalau napas hidung sudah bisa, sudah gampang, silakan selanjutnya latihan ini. Napas pakai otot diafragma, ya. Kalau latihan napas pakai otot diafragma itu sudah bisa, nah baru napasnya nanti disadari, lebih disadari. Ketika napasnya lebih disadari, maka nanti dia akan lambat, akan sedikit, dan bisa dalam. Nah, gitu. Tapi iya sih ya. Pada dasarnya ketika kita mengamati, menikmati, menyadari pernafasan kita, kenapa ya otomatis nafasnya pelan gitu ya? Nah, ya itu sudah fisiologi tubuh kita semacam itu. Nah, tapi kalau kita sudah
kita tidak menyadari, kita tidak sadar terhadap napas kita, ya dia biasanya lebih cepat. Makanya napas normal itu ya antara 12 sampai 18 kali per menit. Ya, itu kalau kita dalam kondisi istirahat duduk gitu biasa ya. Tapi kalau kita beraktivitas biasanya tetap dia akan lebih tinggi itu. Nah, tetapi dalam napas LSD ini ya, napas lambat sedikit dalam ini yang kita praktekkan ini, latihan sehari-hari kita adalah kita anjurkan untuk bernapas 6 BPM. Jadi 6 breath per menit. 6 kali napas per menit. Itu akan sangat lambat. Ketika kita sudah terbiasa dengan napas 6 kali per menit atau 6 BPM itu, ya nanti dalam keseharian kita, napas kita juga cenderung akan lebih lambat dari kita sebelum kita berlatih. Gitu. Oke, gitu ya. Tapi syaratnya satu ya, harus konsisten. Harus konsisten. Justru tantangannya konsisten itu. Iya, jadi teknik ini adalah teknik yang mudah dan murah. Ya, mudah, murah, bisa teman-teman lakukan di mana saja dan kapan saja ya. Cuma tantangannya yang mahal itu satu, yang mahal adalah konsistensinya. Nah, bahasanya gini, sebenarnya semua apapun itu yang perlu dilatih, tantangannya konsisten. Iya betul. Jadi kita ini sudah ngasih tahu, kita ini udah sharing ke teman-teman, ke banyak orang gitu kan, udah ngasih tahu ilmu yang berharga kayak gini. Tapi ya balik lagi, orangnya mau nggak gitu konsisten. Iya betul. Makanya kalau gini. Kalau ada yang bertanya, loh Mas, saya sudah praktek napas tapi kok masih gini-gini. Pertanyaannya, sudah berapa kali praktek napasnya dan sudah berapa lama dipraktekkan? Oh baru sekali kemarin. Wah baru sekali kok. Wong kita minum obat saja ya. Kalau kita minum obat itu kan sehari kan 2-3 kali kan? Iya, 2-3 kali selama seminggu. Iya, 2-3 kali. 2-3 kali minum obat itu. Lah kok praktek napas kok hanya sekali. Ya, makanya kita perlu tambah dosisnya dan harus konsisten. Iya. Karena gini loh. Dalam praktek napas ini, napas itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kayak obat gitu. Obat nanti kalau kita minum, kalau sudah sembuh kita lepas. Bukan. Nah, latihan napas itu adalah suatu perjalanan. Jadi praktek napas ini adalah perjalanan hidup. Loh kok bisa Mas? Ya karena napas kita itu dialah satu-satunya yang menemani kita sepanjang hidup kita. Iya. Ya kalau pasangan kan tidak selalu menemani secara fisik ya. Ya kan? Ya mungkin saat ini bersama, tapi nanti ditinggal kerja, ditinggal kemana, ya kan nggak bersama lagi. Nah, tetapi ketika napas kita itu ya mau kamu tidur, mau kamu beraktivitas, mau kamu ngapain ya, dia kan selalu bersama. Maka dia adalah perjalanan hidup. Kalau napas kita itu salah, ya selama perjalanan kita nanti ya akan banyak menjumpai rasa ketidaknyamanan ya, tadi kesusahan dalam mengendalikan emosi mungkin, ketika kita marah mau rilisnya agak susah dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah betulkan napas kita, benahi teknik kita, cara kita bernapas dan seterusnya, nah itu insya Allah nanti akan mempermudah kita di dalam perjalanan hidup kita. Iya, napas adalah jejak hidup kita. Oke, cukup nih Mas ya. Udah banyak juga kita sharing-sharing kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.